Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 16, demikianlah dikatakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya? Ini berarti kita tidak hanya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan hanya sekedar lewat, tetapi kita haruslah mengizinkan firman Tuhan untuk menetap di dalam hati kita, untuk menetap dalam pikiran kita. Kita merenungkan, kita menghafal, kita memahami maknanya yang mendalam. Firman Tuhan adalah sumber hikmat. Firman Tuhan adalah sumber penghiburan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan petunjuk bagi hidup kita. Semakin kita membiarkan firman-Nya berdiam di dalam kita, semakin kaya hidup kerohanian kita, hidup spiritualitas kita, hidup keberimanan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bayangkan jika sebuah rumah yang kosong, ia tidak memiliki kehidupan, gelap dan tidak terawat. Tetapi ketika rumah itu diisi dengan perabotan, makanan, dan penghuninya penuh dengan senyuman, ia menjadi hidup dan berfungsi. Demikian pula hati kita. Jika perkataan Kristus tidak berdiam di sana, hati kita mungkin terasa kosong atau hampa. Tetapi ketika firman-Nya memenuhi hati kita, kita dipenuhi dengan tujuan, damai sejahtera, dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghidupi firman Tuhan, maka perkataan Kristus hendaklah berdiam di antara kita. Secara otomatis kita akan diperlengkapi untuk saling membangun. Firman Tuhan memberi kita hikmat untuk mengajar dan menegur dengan kasih. Ini bukan tentang menghakimi, ini bukan tentang merendahkan, melainkan tentang saling mengingatkan akan kebenaran dan mendorong satu sama yang lain untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam komunitas orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk saling menopang dalam perjalanan iman. Pengajaran, teguran yang didasari oleh firman Tuhan akan selalu bertujuan untuk kebaikan dan pertumbuhan rohani. Itu akan dilakukan dengan kerendahan hati, dengan kasih, bukan dengan kesombongan atau kemarahan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan ini juga di bagian akhirnya menyoroti tentang pentingnya nyanyian, tentang pentingnya puji-pujian dalam hidup orang percaya. Musik adalah sarana yang ampuh untuk menyatakan, untuk memberitakan iman dan syukur kita kepada Allah. Ketika hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, respon kita adalah memuji Dia. Mazmur adalah nyanyian pujian dari Alkitab. Kidung puji-pujian adalah lagu-lagu yang terinspirasi oleh firman Tuhan. Dan nyanyian rohani adalah ekspresi iman kita yang lebih pribadi. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui nyanyian kita tidak hanya mengungkapkan rasa syukur, tetapi juga memperdalam pemahaman kita akan kebenaran Kristus yang menguatkan iman kita. Puji-pujian adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan, bahkan di tengah tantangan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Marilah kita meresponnya. Terlebih dan secara khusus, kita telah memasuki 85 tahun HKBP Majujung Baringin berdiri sebagai gereja yang mandiri. Karenanya, mari kita menyanyikan lagu puji-pujian kita, karena Allah telah menyatakan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami, dan biarlah firman-Mu berdiam di dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan gereja-Mu yang merayakan dan mengingat 85 tahun HKBP Majujung Beringin. Biarlah itu juga Tuhan menjadi pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, karena kami telah mendengar dan menghidupi firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memberkati setiap umat-Mu. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergunung Engkau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.